Selamat sore pemirsa, Anda bersama saya, Devan, dalam berita singkat Dunia Terkini. Kali ini, kita akan membahas dunia hukum dan hukum bisnis. Seorang pemilik kedai kopi lokal menghadapi kerugian setelah distributor biji kopi gagal memenuhi tenggat waktu pengiriman sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Berdasarkan KUH Perdata, pemilik kedai berencana mengambil langkah hukum untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami. Mengacu pada prinsip hukum bisnis, ketidakpastian terhadap kewajiban kontrak memungkinkan pemilik untuk mengajukan gugatan terkait wan prestasi dengan harapan memperoleh keadilan melalui jalur hukum. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga perdamaian, tetapi juga sebagai pendorong keadilan sosial, pembangunan, dan bahkan kritik terhadap praktik yang melanggar hukum. Itulah kekuatan memahami hukum dalam dunia bisnis, melindungi hak Anda dan memastikan semua transaksi dilakukan secara adil. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Singkat untuk mendapatkan berita terkini. Saya Devan, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat siang pemirsa, Anda bersama saya Tia Hulaini dalam berita terkini di dunia bisnis. Pemirsa sekalian pasti tidak asing dengan perusahaan retail ternama Indomaret. Belakangan ini Indomaret telah melaporkan PT Indo Beras Unggul atau PT IBU atas dugaan pelanggaran perjanjian mutu terkait produk beras yang dipasok. Laporan ini diajukan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara spesifikasi beras yang dijanjikan dan produk yang diterima oleh Indomaret. Hukum perjanjian atau kontrak bisnis merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang melakukan kesepakatan untuk saling berkomitmen menjalankan hak dan kewajiban tertentu. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam kontrak seperti yang terjadi dalam kasus Indomaret dan PT IBU bisa berujung pada perselisihan hukum yang merugikan salah satu pihak. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Singkat untuk mendapatkan berita-berita terkini. Saya Tia Hulaini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Ana Kristina dalam berita terkini. Sebuah kasus sengketa tanah waris terjadi di wilayah Kintamani, di mana dilaporkan bahwa tanah warisan milik keluarga AR telah dijual tanpa persetujuan dari semua ahli waris. Kasus ini melibatkan 3 ahli waris yang seharusnya memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Namun, salah satu pihak ahli waris diduga telah menjual tanah tersebut tanpa diketahui dan persetujuan pihak lainnya. Pihak ahli waris yang merasa dirugikan mengaku tidak pernah diberitahu ataupun diminta persetujuan terkait penjualan ini. Dalam kasus ini mengacu pada hukum perdata, yang dimana hukum perdata adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan antar pribadi di dalam masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Singkat untuk mendapatkan berita terkini. Saya Ana Kristina, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat sore pemirsa, Anda bersama saya Astrid Monica dalam berita dunia entertain terkini. Hari ini kita mendapatkan informasi mengenai kasus yang tengah ramai dibicarakan, yaitu kasus pelanggaran hukum perikatan yang melibatkan seorang aktor tampan yang bernama Jeffrey Nicole. Kasus ini terangkat setelah adanya dugaan bahwa Jeffrey Nicole terlibat dalam pelanggaran perjanjian kontrak yang dimana tidak sesuai dengan ketentuan hukum perikatan yang berlaku.
Dalam kasus ini, Jeffrey Nicole diduga melanggar salah satu hukum perikatan yang telah disepakati, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Apabila Jeffrey Nicole terbukti bersalah, perusahaan tersebut bisa menghadapi sanksi hukuman yang berat, termasuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan kemungkinan hukuman lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan yang lain harus memenuhi kewajibannya. Pada pasal 1233 KUH Perdata menegaskan, perikatan terjadi melalui persetujuan atau undang-undang. Pentingnya pemahaman tentang prestasi atau pelaksanaan kontrak dan prestasi mengenai ketidakpenuhan kewajiban yang terjadi karena adanya kesenjangan, kelalaian, dan juga tanpa kesalahan. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Singkat untuk mendapatkan berita terkini. Saya Asrul Monika, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Maharani kembali lagi di Berita Singkat hari ini. Kita akan membahas langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait legalitas usaha. Survei lokasi usaha ini dilakukan untuk memastikan legalitas izin operasi dari perusahaan tersebut. Oleh karenanya, tim gabungan melakukan penutupan dengan memasang banner penyegelan bangunan. Berdasarkan jenis usaha yang berlaku, seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, perseroan terbatas, BUMN, koperasi, yayasan, dan BUMD, setiap perusahaan diwajibkan memiliki dokumen izin usaha yang lengkap. Dokumen tersebut meliputi bukti identitas pemilik atau KTP, nomor pajak atau NPWP, serta dokumen lainnya terkait status hukum tanah. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Singkat untuk mendapatkan berita terkini. Saya Maharani, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat sore pemirsa, Anda bersama saya Gia Pindia dalam berita terkini, di mana belakangan ini muncul kekhawatiran mengenai kualitas ikan asin yang berada di Pasar Beringharjo. Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, ditemukan kandungan formalin pada sejumlah ikan asin yang beredar di pasar tersebut. Formalin yang biasa digunakan sebagai pengawet sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi. Temuan ini memicu keresahan di kalangan konsumen, terutama mengingat banyaknya warga yang mengandalkan ikan asin sebagai bahan makanan sehari-hari. Hal tersebut tentunya dapat dilindungi karena konsumen memiliki hak dalam mengonsumsi barang yang lebih berkualitas dan sesuai spesifikasinya. Karena hal ini tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Singkat untuk mendapatkan berita terkini. Saya Gia Pindia, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Gita Prastia dalam acara Berita Singkat edisi Kamis 10 Oktober 2024 untuk memberikan berita-berita yang menarik dan terpercaya yang kami rangkum dalam Berita Singkat malam ini. PT Forisa Nusa Persada, produsen minuman serbu Pop Ice, telah dijatuhi sanksi denda sebesar 11,4 miliar oleh KPPU atas dugaan praktik monopoli. Perusahaan ini terbukti menggunakan program pemasaran eksklusif yang menekankan distributor dan pedagang untuk hanya menjualkan Pop Ice, sehingga menghalangi akses produk pesaing seperti milk juice dan es cafe.
Dalam ekonomi, monopoli terjadi ketika suatu perusahaan menguasai sebagian besar pasar untuk suatu produk atau layanan, sehingga dapat menentukan harga dan menghambat persaingan. Berita tadi menutup perjumpaan kita dalam acara Berita Singkat kali ini. Saya Gita Prastia, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri dan sampai jumpa.